Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sadaqallahul azim. Ada Bu. Begitu Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Gunakan namanya baik-baik. Dari Ahmad Sultan. Hadir Bu. Agustina. Hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Dian. Juliani. Hadir Bu. Fajar Ilham. Hadir Bu. Hairul Nisa. Hadir Bu. Nia. Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. Wahid. Hadir Bu. Wahyuni. Hadir Bu. Wiwin. Sakit kami Bu. Jadi hari ini yang tidak hadir ada beberapa orang yang ada yang sakit, ada yang alfa. Jadi baiklah anakku, hari ini kita akan memasuki pokok pembahasan ya, yaitu tentang syaja'ah. Ada yang tahu nggak apa itu syaja'ah? Coba angkat tangan. Silakan. Ya. Pengertian dari saja adalah tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran yang berdasarkan kebenaran untuk melakukan suatu pertimbangan dan perhitungan dari semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Bu. Silakan Nak. Saja menurut bahasa adalah kebenaran dan menurut istilah artinya kekuatan pendirian. Dengan demikian saya dapat diartikan kekuatan pendirian untuk mempertahankan kebenaran secara nyata dan tertulis. Bagus ya. Walaupun sebelum kita membahas materi tentang syaja'ah ini, kalian sudah memiliki pemahaman gambaran tentang materi syaja'ah. Jadi materi syaja'ah itu adalah keberanian membela kebenaran dan kejujuran. Jadi materi tentang syaja'ah ini insya Allah kita akan bahas selama 3 kali pertemuan. Dan khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang makna dan dalil-dalil syaja'ah. Jadi adapun tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini, tentunya kalian setelah belajar nanti diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, kemudian menyimpulkan makna serta dalil-dalil tentang syaja'ah.
kejujuran? Atau mengapa kalian merasa bahwa kejujuran itu penting? Salah satu alasannya kenapa kita harus mempelajari kejujuran adalah karena kejujuran itu akan dapat mengantarkan kita pada ketenangan hidup. Betul ya? Orang yang jujur itu tenang hidupnya? Sebaliknya orang yang bohong itu atau suka berbohong itu tidak akan tenang. Nah, jadi nilai yang membuat kenapa kita harus termotivasi, terbiasa melakukan perbuatan jujur dan berani melakukan kejujuran, atau bahasa lainnya dalam agama disebut dengan syaja'ah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita. Jadi anak-anak sekalian, silahkan memperhatikan video yang ibu akan tayangkan. Silakan anak-anakku memperhatikan video yang akan ibu tayangkan di atas ya. Silahkan diperhatikan, disimak, kemudian dibaca, dicatat hal-hal yang penting terkait dengan dalil-dalil syaja'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dalil-dalil terkait dengan syaja'ah atau berani membela kebenaran atau kejujuran. Keterangan tentang perbuatan jujur atau syaja'ah banyak dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Berikut di antara ayat ataupun hadisnya. Nah, setelah kalian memperhatikan dan menyimak video tentang dalil-dalil syaja'ah, silakan secara berkelompok kalian mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan syaja'ah. Silakan menulis pertanyaan apa saja yang muncul di benak kalian setelah menyimak video tadi. Silakan dimulai dari sekarang. Jadi tujuan pembentukan kelompok ini adalah kalian harus bekerja secara tim. Jadi keberhasilan dalam kelompok kalian itu ditentukan dengan kerjasama kalian. Keberhasilan satu orang menentukan keberhasilan satu kelompok. Jadi intinya di sini adalah harus kerjasama dan harus saling membantu antar sesama anggota kelompok. Jadi selanjutnya sudah dapat pertanyaannya atau sudah didapatkan hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan dalil-dalil syaja'ah? Ada? Silakan. Mengapa kita harus mengetahui keistimewaan perbuatan jujur? Ada lagi? Sebelah sana? Ada? Ada Bu. Silakan. Benarkah video itu dusta dan benarkah kita perlu keberanian untuk melakukannya? Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Dalam kehidupan banyak terjadi kejujuran dan ketidakjujuran, apa konsekuensinya? Ya. Sana ada? Silakan. Dalam surah kita ayat 125 menerangkan tentang perbuatan adil, apa hubungannya dengan perbuatan jujur? Insyaallah ya. Jadi setelah ibu melihat dan mendengarkan beberapa pertanyaan yang kalian ajukan, ya, ibu menganggap bahwa kalian itu telah memiliki daya bisnis yang luar biasa ya. Kalian sudah mampu menunjukkan beberapa pertanyaan terkait tentang syaja'ah. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kalian munculkan, maka ibu tugaskan secara berkelompok untuk mencari solusi
menunjukkan kerjasama kalian. Dan insya Allah sebentar di akhir pembelajaran kita akan melakukan kuis. Dan kuis ini boleh jadi dijawab oleh satu orang dari kelompok. Dan setiap yang menjawab setiap pertanyaannya dijawab benar akan diberikan penghargaan. Dan ini akan mewakili kemampuan dan penilaian kelompok kalian. Jadi betul-betul kalian harus bekerja secara tim, bekerja sama. Jadi sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan timnya. Ibu mulai dari kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya atau timnya. Silakan. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tentang banyaknya fenomena ketidakjujuran dalam kehidupan memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Orang yang tidak jujur berarti dia berbohong dan menyelewengkan kebenaran, dan konsekuensinya Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَأْتِ بِمَا ضَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan dibacakan. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kami menyimpulkan bahwa berbuat jujur itu memiliki konsekuensi positif dan negatif. Jika konsekuensinya negatif, maka berbuat jujur terasa sulit. Selanjutnya kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kami memahami bahwa kita harus jujur karena itu adalah tuntunan Nabi dan merupakan akhlak yang mulia. Telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Sekarang masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan tim kelompoknya. Sekarang setiap kelompok memberikan tanggapan kepada kelompok yang lainnya. Siapa yang mau pertama? Kelompok mana? Satu, Ya, silakan. sanggahan untuk kelompok 1. Anda tadi membacakan hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, mengarahkan bahwa kejujuran akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Tolong jelaskan makna hadis tersebut. Dari langsung kita kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi maksud hadis yang mengatakan jujur membawa pada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Saya misalkan, ketika seseorang berkata benar, maka ia terhindar dari perkataan dusta dan itulah kebaikan, amalan baiknya. Baik. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Kami menanggapi hadis yang Anda bacakan. Apa maksud kalimat hadis tersebut? Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Jadi, hadis katakanlah yang benar kalau berbagi adalah kejujuran itu adalah sebuah keharusan, apapun konsekuensinya juga harus siap ditanggung. Demikian. Baiklah, karena kalian telah mendiskusikan beberapa permasalahan, sudah mempresentasikan dari setiap hasil semuanya dengan kelompoknya dan sudah saling menanggapi. Nah, tibalah sekarang saatnya Ibu ingin memberikan kuis. Jadi kuis ini sifatnya pertanyaan yang harus dijawab baik secara individual maupun secara berkelompok. Jadi silahkan berlomba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi Ibu akan bacakan satu persatu dari pertanyaan ini. Nah, pertanyaan pertama. Uraikan hubungan antara kejujuran dengan perbuatan adil. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan kedua.
akhlak yang mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Sebagaimana sabda beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Jadi setelah kalian menjawab beberapa kuis yang Ibu sampaikan tadi, ternyata dalam setiap kelompok ini, kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan adalah kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kemudian kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya adalah kelompok 3 disusul dengan kelompok 4. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada anak-anakku untuk menarik kesimpulan tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Baik, berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok maupun hasil presentasi antar kelompok, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa syaja'ah merupakan suatu sifat yang menunjukkan keberanian dalam membela kejujuran atau kebenaran dan merupakan salah satu di antara bukti keimanan seseorang. Syaja'ah sangat penting dalam kehidupan sebab ia akan melahirkan kejujuran yang menempatkan akhlak yang mulia dan mengantarkan perilakunya kepada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Sekian. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi telah disimpulkan tadi oleh temannya bahwa syaja'ah itu merupakan suatu perilaku yang harus menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan kejujuran. Dan adapun dalil-dalil yang terkait dengan syaja'ah ini banyak dijelaskan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya tadi sudah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 161, kemudian surah Al-Imran ayat 135. Kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud maupun Imam Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya sebagai bahan refleksi, saya ingin memberikan evaluasi kepada kalian. Ya, jadi ini adalah soal-soal yang kalian harus jawab. Membagikan. Jadi silakan dijawab. Bersama-sama dengan tim kelompoknya. Sudah? Silakan diinput. Sudah? Jadi baiklah anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kita tentang materi dalil-dalil syaja'ah serta maknanya dalam kehidupan sehari-hari ikut-ikutkan. Dan ingat, pekan depan kita akan membahas kelanjutan dari materi ini, yaitu hikmah dan manfaat perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu harap kalian sudah membaca referensi di rumahnya ya, membaca buku maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Kita mengakhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum mengakhiri mata pelajaran ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha